Thank you Pastor Yongki, Ibu Yongki yang sudah mempercayakan dan memberikan saya kesempatan untuk sharing lagi hari ini. Dan saya don't take this lightly, I take this seriously, dan saya it's a privilege and it's my honor. Jadi kita langsung saja bagi Bapak-Bapak Ibu yang sudah pernah mendengarkan saya sharing, saya suka sekali mengambil contoh-contoh yang relevan. Sebelum-sebelumnya saya suka kasih contoh-contoh, dan bulan ini seperti Pastor Yongki katakan, tema kita bulan ini adalah relevan. Jadi saya, relevan, memberikan contoh yang relevan di dunia ini yang memerlukan relevansi. Jadi saya senang sekali. 2 minggu di bulan Oktober lalu, 2 minggu lalu di bulan Oktober ini, kita semua sudah diajarkan dengan luar biasa, dan saya diberkati juga bahwa kita belajar bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang relevan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, apakah kita relevan? Saya kasih judul sharing saya hari ini adalah, Are we relevant? Kalau bahasa Indonesia-nya, apakah kita relevan? Pertanyaannya itu. Nah, bukan suatu kebetulan, tahun ini kita juga punya tema, tahun ini, 2021, adalah influence. Nah, pertanyaannya ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hidup kita ini berdampak? Apakah hidup kita ini relevan? Ya, dapat dimengerti? Apakah hidup kita menarik? Apakah kita masih jadul gitu ya? Di kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah lingkungan kita, baik tengah-tengah orang Kristen maupun bukan Kristen. Jadi waktu mereka melihat kita, apakah kita bisa diterima? Apakah kita bisa ditiru? Apakah mereka waktu melihat kita, mereka tuh melihat identiti kita? Nah, kita kan belajar tuh banyak ya, bulan-bulan yang lalu. Jadi mari kita belajar tentang relevan. Kita sering ngomong relevan. Apa sih relevan itu? Relevan saya cari di dictionary, artinya bahasa Inggris adalah relevance. Bahasa Inggrisnya relevance. Closely connected and appropriate to current time. Kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, itu relevan adalah sesuai dengan waktu ini. Ada slide selanjutnya yang bahasa Indonesia yang relevan, tolong ditampilkan. Sesuai dengan waktu ini, terkait erat dan sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Ya, ini bahasa Indonesianya. Jadi relevan adalah, saya bacakan sekali lagi, sesuai dengan waktu saat ini, terkait erat, dan sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Itu kata arti relevan. Banyak orang Kristen sangat disayangkan, ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, tolong dengarkan, karena ini terjadi sehari-hari. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukannya memberikan jawaban, tapi kita malah memberikan pertanyaan. Sangat sayang sekali, karena kita tidak menghidupi firman Tuhan yang kita sudah belajar, adalah firman Tuhan yang relevan, yang apply saat ini dan untuk selamanya. Banyak orang mengambil alasan bahwa Bible ini udah nggak relevan pada saat ini, karena karena kita kan udah ini buat Bapak-Bapak Ibu yang ada di Amerika ya, dari USA bro, New York, jadi firman Tuhan yang ini tuh udah nggak cocok. Mungkin di Indonesia juga kan, ini udah zaman baru ini, gini-gini, firman Tuhan ini udah nggak cocok gitu. Saya sering dengar orang-orang mengutarakan itu. Nah, menurut saya orang-orang itu adalah orang-orang yang hanya mencari alasan untuk membenarkan dirinya sehingga mereka bisa melakukan dosa. As simple as that. Mari kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3, 16-17. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, ini saya kasih warna merah ya, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, ini juga mestinya saya kasih warna nih, dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Nah, slide-nya boleh hentikan. Jadi maksudnya gini. Oh, sorry. Slide-nya boleh dimunculkan lagi deh. Sorry. Jadi maksudnya gini, kalau orang sudah mengambil Bible, Bible sudah nggak relevan gitu ya. Bible udah nggak cocok untuk zaman ini. Menurut saya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau diajar, yang tidak mau dikoreksi kalau lagi salah, yang tidak mau diperbaiki kelakuannya dan tidak mau dididik. Itu orang-orang yang bilang Bible sudah nggak relevan dalam keadaan saat ini. Ini adalah orang-orang yang nggak mau diajar. As simple as that. Jadi, firman Tuhan boleh ditutup. Firman Tuhan, Bible itu penuh dengan hikmat, kebenaran. Firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan juga penuh dengan hukum-hukum. Nah, banyak orang juga ngomong, law is meant to be, kalau orang-orang tadi ada yang nyelutuk, be broken gitu kan. Nah, unfortunately emang banyak orang berkata seperti itu. Law meant to be broken. Nah, ini orang-orang menurut saya ada orang-orang bahasa Fransisnya adalah a govlok gitu ya. Orang-orang yang tidak mau diajar, orang-orang yang tidak mau dididik. Yaitu orang-orang yang seperti itu. Law is meant to be broken. Nah, kita anak-anak Tuhan, hukum, law is meant to be follow. Hukum itu semestinya diikuti. Hukum itu kan membuat kita hidupnya lebih teratur, jadi kita nggak hidup sembarangan. Nah, contoh apa sih hukum-hukum firman Tuhan yang orang bilang jadul dari dulu, nah masih berlaku pada saat ini. Ini contoh ya, ada beberapa dari 10 perintah Allah. No idol, tidak ada Allah, nggak boleh Allah lain, gitu kan? Kan masih apply sampai saat ini kan? Nggak boleh nyeleweng, nggak boleh cheating. Nah, hukum lagi apa? Hormatilah ayah ibumu. Nah, sampai sekarang kan masih apply, right? Kita kan mesti tetap menghormati ayah ibu. Jangan membunuh, ya kan masih apply kan? Jangan mencuri, apalagi hukum tabur tuai. Nah, itu kan juga hukum yang masih berlaku saat ini, gitu kan? Hidup jujur, itu kan juga masih berlaku, ya nggak sih? Nah, satu lagi ini yang populer menurut aku. No sex before marriage, nggak boleh seks sebelum kawin. Itu kan juga apply gitu ya. Nah, unfortunately banyak yang pakai alasan itu di zaman-zaman sekarang. Ini udah zaman sekarang gini, apalagi saya mendengar banyak di US gitu kan. Saya merantau di sini sendiri, saya kesepian, jadi perlu teman, gini-gini, gitu-gitu. Lalu mereka membenarkan diri. Ya sudahlah, nggak apa-apalah. Kenapa? Because everybody is doing it. Karena semua melakukannya, jadi it's okay. Nah, ini orang-orang bahasa Prancisnya tadi apa saya bilang? Vlog. Kalau bahasa Bible-nya di Amsal, bahasa Inggrisnya dibilang foolish. Di Indonesia bebal. Orang yang tidak mau diajar, tidak mau dikoreksi, tidak mau diperbaiki kelakuan yang tadi kita baca di 2 Timotius itu. Bahaya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya gini, are we relevant sebagai orang Kristen? Kita baca ya 1 Petrus pasal kedua ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini kepunyaan Allah loh, luar biasa ya. Supaya kamu, kita semua, memberitakan. Perhatikan baik-baiknya, memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Tuhan, yang telah memanggil kamu, kita semua, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat 10. Ayat 10, please. Oke, ayat 10 saya bacakan ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Boleh kembali ke ayat ke-9 tadi? Sorry. Jadi ini yang saya mau tekankan di ayat ke-9. Kalau kita, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen yang relevan? Ya ini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ingat-ingat itu ya, karena hari ini saya akan selalu balik ke situ. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita
dari kegelapan ke terang. Oke, jadi bagaimana nih kita menjadi orang Kristen yang relevan? Ada 3. How? Saya langsung aja kasih 3 ini dan kita akan kupas satu-satu. Yang pertama saya tulis be equipped. Be equipped ini apa maksudnya? Dilengkapi. Yang kedua, be available. Be available itu apa sih maksudnya? Tersedia, selalu ada, hadir. Kehadirannya itu selalu ready untuk melayani gitu ya. Dan yang ketiga adalah be adaptable, beradaptasi. Jadi operator saya, sorry lupa bilang, once in a while saya suka mau minta balik ke sini ya. Nah, jadi kalau ada saya minta balik ke yang how, ya ini saya minta ditampilkan lagi. Jadi be equipped, be available, be adaptable. Buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu, ada waktu di screenshot, dicatat, karena saya akan go back here often. Oke, boleh dikeluarkan. Bapak-Bapak Ibu-Ibu, orang Kristen ya, tadi saya sempat bilang, orang yang mengenal Tuhan, katanya mengenal Tuhan, hidup, tadi kan sudah bilang, bukannya memberi jawaban, malah memberi pertanyaan. Makanya sering sekali, ya ini orang kok begini sih, katanya orang Kristen, kok hidupnya masih kayak begini sih, nah kok masih ngomong kotor, kok masih ngomong jorok, kok masih judi, kok masih gini, ya itu sangat sayang karena mereka tidak menghidupi firman Tuhan yang kita sudah tahu dan belajar bahwa firman Tuhan ada hukum yang relevan yang harus kita hidupi. Nah, saya melihat ada gap space ya, jembatan antara gereja dan juga antara anak-anak yang sekarang ini gitu kan ya, anak-anak muda, dan juga unfortunately ada gap antara di dalam keluarga juga antara orang tua dan juga anak-anak. Kenapa ada gap ini? Karena satu aja sih menurut saya, karena tidak diajar dan tidak mau diajar. Nah, nomor 1 kan tadi saya bilang be equipped. Apa sih maksudnya be equipped? Saya mau encourage kita semua untuk selalu belajar, be equipped, dilengkapi. Be equipped, dilengkapi. Kita harus belajar terus-menerus sehingga kita itu di-equip, kita siap untuk melayani orang. Dan orang yang di-equip dan juga harus mau di-equip. Nah, ini masalah nomor 1 orang-orang Kristen. Sayang sekali kita udah selalu encourage, ayo ibadah, udah dengan khotbah catat, ayo BFA, firman Tuhan direnungkan, udah baca firman Tuhan mesti diajar berulang-ulang. Itu kan udah diajar berulang-ulang, tapi banyak orang nggak mau dengar, nggak mau mengikuti. Nah, itu problem itu. Nah, di Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena mereka tidak mau belajar. Jadi saya mau encourage kita semua untuk di-equip, ya, dilengkapi dengan firman Tuhan. Makanya kita harus baca Bible. Kalau saya tanya, kapan terakhir baca Bible, gitu kan? Ya jawab sendiri. Ikut ibadah dong. Dan khotbah dicatat, ini dilakukan gitu. Nah, kalau sudah menerima firman Tuhan, lalu sekarang mesti ngapain? Kita harus praktek. Kita baca di Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Saya bacakannya, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nggak hanya menjadi pendengar, saudaraku, tapi juga menjadi pelaku. Ya, nah ini saya, istri Sil, dan juga ada 2 guru Sunday School juga, Kesia dan Eli. Kami berempat adalah guru Sunday School buat anak-anak Bapak-Bapak Ibu ya yang ikut Sunday School kan tahu ya. Mereka ini adalah anak-anak yang pintar, semuanya pintar-pintar. Apalagi mereka ini lahir di sini. Nah, kalau di Indonesia kayak seperti saya gitu kan, lahir di Indo, kita sering tahu ya anak-anak Indo kalau nanya ada pertanyaan, wow semuanya diem, takut bertanya gitu ya. Tapi kalau anak-anak sini nih, kalau ditanya ada pertanyaan, wah semuanya angkat tangan. Bahkan kita belum tanya pun mereka sudah angkat tangan. Itu antusias sekali anak-anak kita ini. Jadi mereka ini pintar. Nah, anak-anak pintar ini kita harus bisa menjawab kalau mereka ada pertanyaan.
banyak sekali sangat disayangkan kita sebagai orang tua nggak relevan di situ. Sebagai guru nggak relevan karena kita nggak di-equip. Makanya kita ini ada gap. Sehingga kalau mereka ada pertanyaan kita nggak bisa jawab, kita menjadi orang yang tidak relevan. Orang Kristen yang tidak relevan. Makanya kita harus membaca firman Tuhan, belajar, equip, educate, be informed, sehingga kalau mereka bisa bertanya, kita bisa relevan untuk menjawab pertanyaan mereka. Gitu. Anak-anak ini luar biasa loh. Kita pernah belajar tentang Old Testament di Perjanjian Lama, waktu Israel lagi perang gitu kan ya. Nah mereka kan ada firman Tuhan bilang bunuh semuanya, bangsa Amon ini sampai anak-anaknya semua. Nah mereka notice, nah mereka nanya, wah Tuhan kan katanya Maha Pengasih, kok mengizinkan untuk kejahatan, kok mengizinkan untuk membunuh orang-orang gitu kan dan bayi-bayi. Nah kita kalau nggak di-equip, kita kalau nggak ready, gimana jawabnya? Ayo, susah kan? Makanya kita harus being relevant. Nah, oke, ini kan zaman dulu. Kalau ngomongin zaman sekarang lah ya. Nah, dan saya juga sering sekali melihat ngomongin soal gender. Kita semua belajar bahwa gender dua. Anak-anak sekarang ditanyain, pernah nggak nanya? Tanyain, gender ada berapa? Mereka yang college gitu ya, ada di YouTube ini. Masuk berita gitu kan, gender ada berapa? Ada yang bilang 5, 10, 13 gitu kan. Kita belajar tadi. Orang yang memakai firman Tuhan bilang nggak relevan karena mereka mau basically mau commit sins, mau berbuat dosa. Makanya gender 2 jadi ada 10. Itu cuma cowok dan cewek, laki-laki dan perempuan. Sekarang dia bilang gender yang lain apa dong berarti? Bi lah, queer lah, inilah, itulah. Susah gitu loh. Nah, ini bahaya, ini adalah dosa. Kita mesti hati-hati dengan ini. Anak-anak kita bisa menjawab. Kalau kita nggak bisa menjawab, anak-anak kita jadi tambah terjerumus, kita yang nggak ready, kita juga bisa terjerumus. Makanya tadi kan saya bilang influence, tahun ini kita influence. Kita semestinya menjadi influence, membawa orang ke Tuhan. Kita nggak equip, nggak tahu apa yang kita mesti jawab, nggak mau belajar, kita malah yang ke bawah. Nggak bagus gitu ya. Nah, ini buat anak-anak. Kalau buat anak-anak muda atau orang yang sudah bekerja, bagaimana? Orang-orang juga, saya pernah ketemu orang-orang teman kerja dan ateis, dia bertanya, kalau Tuhan ada, mana tunjukin sekarang Tuhan, saat ini tunjukin, buktikan. Nah, gimana jawabnya kalau kita nggak disiapkan, di-equip? Kalau misalnya, kamu tahu kamu orang Kristen sudah diselamatkan, gimana diselamatkan? Caranya gimana? Telepon 911, telepon polisi untuk selamatkan kamu. Nah, gimana kamu jawabnya kalau ditanya kayak begitu? Makanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lengkapilah dirimu kita semua dengan firman Tuhan. Efesus 6, 11-18 itu kan lengkap, pelengkapi dirimu dengan pelengkapan senjata Allah gitu kan. Itu bukan sesuatu yang cuma main baca. Nah, ini buktinya relevan kan? Itu ditulis Bapak ribu tahun yang lalu dan masih relevan saat ini. Kita harus mempelengkapi diri kita karena dunia di atas jahat, Saudara. Kita harus hati-hati. Kita mesti equip ya. Nah, yang kedua be available. Apa sih maksudnya be available? Boleh ditampilkan set yang how itu lagi, cuma mengingatkan saja 3 poin yang saya suka share. Yang pertama adalah be equip. Yang kedua be available. Be available ini maksudnya tersedia, siap. Kalau ada yang mau nanya, siap gitu kan. Kita harus make time. Ya, boleh ditutup. Nah, saya mau mulai dari orang tua dulu ya, karena saya emang adalah orang tua dan saya juga melihat kenapa ada gap, karena itu masalah the next generation. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang ada di Zoom ini, please listen to this carefully. Anak-anak kita itu memerlukan kita. Anak-anak kita sangat amat perlu kita. Anak-anak kita ya perlu belajar dari Sunday school teacher kan, tapi Sunday school teacher ini bukan orang yang diperlukan lebih daripada Anda sendiri. Sunday school teacher hanya mengajar mereka 1 kali seminggu, 1 jam, kadang kurang. Mereka ketemu Anda 24/7. So please be available to them. Be a parents yang relevant, yang selalu available untuk mengajar mereka. Nah, available ini juga mengajar tentang a lot of things. Saya sering mendengar dan sangat sedih, anak-anak
kita ya, anak generation kita ini, belajar tentang seks, drugs, dan yang lain-lain yang nggak bagus-bagus, itu bukan dari keluarga, bukan dari dalam, tapi belajarnya dari luar. Itu sayang sekali. Tanya ini pertanyaan. Lebih baik, kita ngomongin seks ya, lebih baik anak kita belajar seks dari kita sebagai orang tua, atau mereka belajar dari luar? Of course, jawaban ini adalah belajar dari kita. Tapi karena kita mungkin dari Indonesia kan merasa itu tabu gitu kan. Banyak orang ngomong, padahal teman belajar sendiri, bisa tahu sendiri gitu kan. Nah, saya sendiri juga belajar seks bukan dari mama saya, papa saya. Belajar sendiri. Ini adalah suatu pola, pattern yang nggak bagus menurut saya dan harus diberhentikan. Kita pernah belajar bagaimana cara introduction ya untuk mengenal seks ke anak kita. Kita ada parenting. Ya, kita ditonton lagi ya parenting yang ada di YouTube channel kita semua. Jadi kita mesti be available untuk mengajar anak-anak kita. Apalagi yang harus be available itu memberikan contoh. Saya sebagai suami, saya harus menjadi contoh yang relevan buat anak-anak kami. Saya punya anak 2 cowok misalnya ya. Saya akan melihat kalau lagi meja makan itu cellphone kan pasti udah nggak ada. Nah, Sisil istri saya itu yang selalu menyiapkan makanan. Saya harus, waktu saya memberikan contoh, saya harus memberikan dengan sengaja, intentionally. Gitu saya, look at mami. Oh, bagus ya, siapin makan, melayani kita, mengasihi kita, masak kita, gitu kan. Lihat mami. Wah, sekarang jadi gibel saya, mereka 10 sama 7 tahun, tapi saya percaya they are not too young to learn. Jadi saya belajar, saya mau menanamkan ini kebenaran firman Tuhan, dan juga benih yang baik, karena saya percaya mereka udah tertanam dan mereka bakal ke-equip. Saya belajar gini, dan saya ngajar mereka begini. Lihat mama gini-gini. Nah sekarang kalau mau cari istri, mau cari pacar, kayak mama yang mengasihi Tuhan, takut Tuhan, mengasihi suami, papamu, mengasihi kalian juga, suka melayani. Mereka kalau udah ngeliat gitu kan mereka jadi punya standar untuk mencari cewek gitu kan, untuk mencari istri. Standar mereka tuh itu gitu loh. Nah ini kan saya menjadi suami yang relevan ini dengan cara, karena saya menghidupi itu. Harus saya available dan saya harus make time untuk mengajar itu. Untuk membuat waktu itu memang perlu sacrifice, bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah saya dan istri kan juga sebelum menjadi fotografer, saya kerja di finance. Istri saya adalah nurse. Nah, waktu kerja, waktu itu kita belum punya anak dan kita udah mulai melihat, wah, ini schedule nggak bagus. Pas punya gap gitu kan, ada yang kerja tengah malam, saya pulang malam, gini-gini. Karena kami udah sadar dan kami sangat amat tahu apa yang kami mau, yaitu adalah waktu bersama keluarga. Jadi kita berdoa, Tuhan, kerjaan ini kayak nggak bagus nih. Kami mau kerjaan dong yang dimana kami bisa punya waktu lebih baik dengan anak-anak. Dan bertahun-tahun Tuhan jawab fotografer. Udah ketemu fotografi, itu juga perlu 2 tahun untuk transisi. Proses Tuhan nggak gampang ya, tapi luar biasa. Dan kami lakukan itu. Dan pendapatan memang tidak seperti dulu. Pendapatan kami tidak sebesar dulu dibanding yang lain-lain. Kami bukan orang yang lebih kaya dari Anda, enggak gitu. Tapi yang satu yang saya sangat proud untuk announce is we have a happy family. Keluarga kami adalah keluarga kami yang bahagia. Kami kalau kemana-mana, kami selalu berempat. Kalau bisa berempat, nggak percaya, lihat YouTube channel kami. Mana-mana kami berempat. Dan juga, jangan lupa kalau udah lihat YouTube, jangan lupa di-subscribe juga. Ya, promo dikit. Ya, jadi maksudnya make time with your family dan has to be intentionally. Harus sengaja melakukan. Nggak bisa cuma ngomong gitu loh. Nah, di gereja, contohnya di gereja be available gimana. Nah, saya mengucap syukur untuk BMC New York yang sangat available dan relevan sebagai gereja. Kita be available-nya gimana? Kita mengadakan worship from home setiap hari Kamis. Ada parenting 1 bulan sekali. Minggu pertama di awal bulan. Sunday school jam 12 bagi bapak-bapak yang punya anak. Ayo diajak. Ada Sunday service. Tadi kita jam 8.30 dan sekarang kita ketemu Zoom lagi. Doa pagi. Available. Ready untuk serve our community. Tapi mulailah dengan keluargamu. Ada satu slide ya, aku lupa share tadi yang di soal keluarga. Ada slide yang 4 anak dan juga orang tua. Respect to family really quick. Ini terjadi hampir ke semua orang dan sempat terjadi ke saya. Saya udah bertobat.
Ini ceritanya ada anak dari kecil dan makin besar dan makin besar dan makin besar. Ya, bagi orang tua, I'm sure you can relate this. Saya percaya bisa relate. Orang anak-anak kita kan pengennya nyari kita kan. Mami, Daddy, ayo. Nah kita ini yang sibuk, not now. Udah gede dikit, not now. Teenager pakai topi hijau, kira-kira udah teenager. Not now. Ada saatnya kita tuh bakal tua. Suatu kita udah tua, kita nyari anak kita, ganti anak kita yang not now. Hati-hati, Bapak-Bapak Ibu, jangan sampai itu kejadian. Jangan sampai itu terjadi dalam keluarga kita. Mari kita be available menjadi keluarga yang relevan, make time untuk melayani anak-anak kita. Hidupi firman Tuhan jadi contoh yang baik buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa meniru kita, menerima kita. Ada amin? Amin. Yang ketiga adalah adaptable. Orang Kristen yang relevan harus menjadi orang Kristen yang bisa beradaptasi. Saya mau bilang kalau kita ini orang Kristen harus ikut zaman. Harus ikut zaman. Tetapi ini yang penting, jangan kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh yang paling bagus adalah Daniel. Daniel dibawakan ke Babylon. Dia itu adaptable, baju ganti, ikutin nama ganti, gitu, even bahasa ganti, itu being adaptable. Tapi dia tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Waktu disuruh menyembah ini, menyembah itu, dia nggak mau. Kita harus mencontohi Daniel. Kita harus mengikuti zaman, tapi memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, tidak boleh kompromi. Yes, yes, no, no, gitu loh. Harus ikut. Jadi apa sih ikut zaman yang kita mesti ikuti? Biar kita bisa relevan dalam kehidupan kita sehari, ke keluarga, ke marketplace kita, juga dalam gereja. Contoh ya, gereja. Gereja itu mesti being adaptable dalam teknologi. Contoh, Bible dulu belum ada iPad gitu kan. Bapak-bapak pendeta biasa kalau maju ke mimbar kan selalu bawa Bible yang tebal gitu ya. Nah, muncullah iPad gitu kan. Nah, orang-orang yang nggak adaptable, saya ingat di pertama kali gitu kan, melihat pendeta bawa iPad ke mimbar, ada orang ngomong, ini pendeta bawa iPad, dibeliin siapa tuh? Itu kan iPad kan barang 666, komputer itu kan dari 6, nggak nyambung gitu loh. Teknologi naik, kita orang Kristen malah bukannya memberi jawaban, malah memberi pertanyaan, orang Kristen kok kayak gini? Jadul banget. Siapa yang bisa bagaimana kita bisa menarik gitu loh. Musik juga sama. Saya pernah kerja di toko buku Kristen waktu part timer. Ada orang datang, ini bukan orang Indonesia. Biasa orang Kristen di toko buku pasti ada musik gitu kan. Mereka masuk mendengar suara pujian, dan pujian ini ya zaman now punya pakai drum gitu kan. Dia datang-datang, ini kok lagu pakai begini? Itu drum itu kan nggak nyambung ini. Dipakai sama orang Afrika dulu di pedalaman untuk menyembah berhala. Drum ini nggak relevan gitu loh. Hati-hati, kita menjadi orang Kristen yang mesti relevan. YouTube, Zoom, kita ini gara-gara COVID-19 kan pakai Zoom. Kalau kita nggak be adaptable, saya nggak bisa ketemu bapak-bapak ibu-ibu sekarang ini jam 10. Bapak-bapak ibu dari yang ada di Indonesia, nggak bisa. Nah, kami sangat diberkati dengan kehadiran Ibu Debbie Basir. Dia, wow, kesaksiannya luar biasa. Di YouTube channel-nya dia itu memberkati bangsa-bangsa loh. Nah, kalau dia nggak ikutin zaman, nggak being adaptable, nggak ada YouTube channel Debbie Basir itu nggak ada. Tapi karena dia being adaptable, ikutin zaman, tetapi tetap memegang kebenaran firman Tuhan, luar biasa, Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Orang tua juga mesti being adaptable. Ikutlah zaman, be informed ya. Ada banyak news kan di luar sana yang sangat menakutkan. Saya pernah share orang tua ya, saya share yang OkCupid. Sekarang ada announcement di subway kayak begini, being adaptable, tahu, maksudnya lihatlah sekelilingmu gitu loh. Kalau nggak lihat, anak-anakmu tuh yang ngelihat sekeliling kita, cellphone gitu ya. Dulu mau lihat contoh ya, pornografi. Zaman saya dulu, saya pernah share. Dulu kan saya tempat terjerumus dalam pornografi. Dulu mulai pornografi itu mesti nyari orang, ada apa, dan dikasih lihat buku. Dan bukunya itu hitam putih. Sekarang teknologi, boom, it's right there. Nah, kalau kita tidak being adaptable, ya,
anak-anak kita nih yang being adaptable, ada gap, mereka ngeliat apa kita nggak tahu. Hati-hati Bapak-Bapak Ibu-Ibu, anak kita nonton apa, kan sekarang lagi ada Squid Game. Apa sih Squid Game? Anak kita lebih tahu dari kita, kan malu. Teknologi, udah nggak usah belajar, biar anak-anak muda saja yang belajar. Orang tua kan suka ngomong gitu. Nggak boleh, kita mesti belajar terus. Kita belajar kapan sampai terakhir, sampai kita mati. Ya, orang tua tetap belajar, kita mesti belajar. Kita ini anak kita teknologi, mestinya kita lebih tahu dari mereka. Jangan sampai mereka lebih tahu, jadi mereka bisa diam-diam ngapa-ngapain kita nggak tahu. Ditipu sama anak-anak kita lebih pintar, nggak bagus, gitu ya. Jadi, parents, please be adaptable, gitu. Nah, saya mau tutup dengan dua firman Tuhan. Di Matius 22, boleh ditampilkan, saya bacakan. Matius 22, 37, 38. Ya, saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ketinggalan B-nya. Maaf. Jadi dua hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allah kita. Firman Tuhan adalah Tuhan yang firman Tuhan ini harus kita hidupi. Kita tahu firman Tuhan adalah relevan. Kita mesti menghidupi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi influencer. Pertama dalam keluarga kita, yang kedua di luar gitu loh. Kasih Tuhan, tunjukkan kasih kita kepada Tuhan bagaimana caranya dengan mengasihi sesama kita. Ya, mulai dari keluarga dan marketplace di gereja juga. Bapak Ibu, saya berdoa biar firman ini memberkati dan Bapak Ibu kita belajar yuk untuk menjadi orang-orang Kristen yang relevan yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak akan mengucap syukur untuk hari ini. Mbak Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kami semua dengan kerendahan hati mau belajar Tuhan untuk menjadi Kristen yang relevan, yang tidak jadul Tuhan. Tetapi at the same time tidak kompromi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu sewaktu kami mengikuti zaman ini. Zaman ini jahat Tuhan. Berikan kami hikmat dan kekuatan Tuhan. Penyertaan Roh Kudus kepada kami sehingga kami tetap berpegang kebenaran firman-Mu Tuhan, no matter what Tuhan. Biarlah kami menjadi influencer yang luar biasa, menjadi orang Kristen yang relevan Tuhan. Pertama untuk keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan, dan juga melebar keluar Tuhan ke komunitas kami, gereja kami Tuhan, kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.